Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perjumpaan yang kedua. Iya. Kita jumpa lagi masih di daerah sini. Di daerah sini. Menikmati suasana. Outdoornya keren lagi yang luar biasa. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Ica Asifa dan saya Eli Rosida. Ya, masih setia kan? Ya, ada di channel Mushola Rahmat. Kita masih berbincang-bincang seputar diskusi kita semalam. Iya, yang dengan Bapak Direktur Subdit Bimas Islam. Nah, ini beliau menyampaikan semalam itu sempat kita note begitu ya, kepada penyuluh agama Islam, dititipkan yang namanya untuk bisa meminimalisir tentang gerakan radikalisme terutama di rumah tafsir. Iya, betul. Nah, Mbak Eli kan punya pengalaman nih tentang pengelolaan rumah tafsir. Kira-kira untuk mencegah tindakan preventif supaya rumah tafsirnya tidak seperti yang disampaikan oleh Pak Direktur semalam. Iya. Kebetulan rumah tafsir yang saya kelola, Mbak, itu sekarang anak saya sudah kelas 1 SMA. Berarti sekitar 7-8 tahunan kita mulai berjalan mengelola rumah tafsir yang awalnya hanya untuk beberapa anak di masjid, kemudian kami difasilitasi oleh pemilik masjid, dikasih tempat dan menjadi rumah tahfidz. Nah, bagaimana agar rumah tahfidz itu tidak menciptakan kader-kader yang nanti ekstremisme nggak seperti itu, karena semalam pesannya dari Pak Subdit itu kan bahwa dikhawatirkan dari rumah-rumah tahfidz itu menjadi rumah-rumah untuk penyebaran. Betul, karena proses masuknya tidak terseleksi. Iya, karena kebetulan kami pengelolanya itu bagaimana kami dipercaya oleh masyarakat, hadirnya rumah tahfidz itu bukan hanya sekedar tanda petik bahwa akan memberikan mahkota untuk orang tuanya, tetapi bagaimana kenyamanan dan barokah dari Al-Quran itu, keberkahan dari Al-Quran itu bisa menyebar pada seluruh isi rumah para wali santri. Diharapkannya begitu. Nah, kami tetap memperingati hari besar Islam, seperti besok ketika ada hari santri, kemarin tahun baru Islam, kemudian merayakan Maulid Nabi. Nah, itu kita sosialisasikan bahwa di rumah tahfidz kita itu tetap berpegang teguh dan memakai kurikulum yang disampaikan dari Kementerian Agama Kota Surabaya. Dan itu bisa jadi tindakan preventif Bu Eli. Baik pengajar maupun santrinya diseleksi secara maksimal, layak tidaknya untuk masuki rumah tahfidz, sehingga gardan di awal sudah terpasang. Kami selalu mungkin biasanya gini, wong sudah jelas kita memberikan sertifikat keahlian kita, enggak. Saya masih tetap bertanya tentang amaliyah yang dilakukannya, kemudian kegiatan dia sehari-harinya apa. Itu screening pertama. Baru setelah itu kita screening kedua, tingkat keilmuannya, perilakunya, sopan santun kayak bagaimana, dan cara mengajarnya kepada anak-anak, transfer ilmunya. Itu tetap kita lakukan, Mbak. Berarti berbasis apa namanya itu, kalau kita sering mengatakan psikologinya juga diasah karena tidak hanya sekedar potensi kemampuan dia tidak, tapi tetap kita saya jadi tinggalnya di mana. Betul. Kadang bagaimanapun juga mempengaruhi. Kemudian dia ada database yang diberlakukan. Betul. Kita tetap harus selektif karena kita bertanggung jawab menghantarkan santri kami untuk tidak terjebak pada pandangan-pandangan yang pakem seperti ini, kamu harus begini. Nah, itu kita tetap mengevaluasi. Jadi saya bersama pengurus lainnya itu setiap 1 minggu sekali kami memasukin kelas yang mereka tidak tahu. Dan itu rencananya akan kita coba di Mushola Rahmat. Sehingga Mushola Rahmat akan menjadi salah satu harapannya mercusuar sekaligus rumah tahfidz buat siapapun, dan inilah langkah awal kita untuk bisa menunjukkan kepada masyarakat agar masyarakat menjadikan rumah tahfidz itu kembali murni dan tidak tercemar dengan radikalisme. Karena kadang
orang itu perspektifnya, cara pandangan dia itu bahwa apa yang ada di Al-Quran itu menerjemahnya terlalu kaku, terlalu saklek, bahwa harus sesuai Al-Quran itu begini. Padahal kalau kita memandang dengan tafsir Al-Quran, pakai tafsir Al-Quran kemenak saja, yang paling standar ya Mbak Ica ya, itu kalau kita cara pandang kita tidak kaku, cara pandang kita bahwa dari agama kita akan menyebarkan kedamaian, bahwa agama kita itu bukan satu-satunya agama, agamaku adalah agamaku, agamamu adalah agamamu, itu insya Allah akan menjadi bagaimana kita bisa bermoderasi, tidak menjadi ekstremisme, seperti itu. Dan itu sudah ada porsinya sebetulnya. Betul. Baik, demikianlah tadi teman-teman channel Mushola Rahmat bincang kisah tentang bagaimana kita bisa menggardani rumah tahfidz itu sebenarnya seperti apa, sehingga paham radikalisme itu tidak akan masuk ke rumah tahfidz dan dimanapun tidak akan kita beri ruang. Termasuk Taman Pendidikan Al-Quran. Betul, termasuk Taman Pendidikan Al-Quran. Lagi kita penyuluh agama Islam membawai Taman Pendidikan Al-Quran, TPQ itu di setiap kecamatan itu kan berbeda-beda. Nah, lewat situlah gerakan kita penyuluh agama Islam bergerak untuk meminimalisir radikalisme. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda juga. Masih bersama saya Ica Asifa dan Eli Rosidah. Oke, semoga bermanfaat informasi kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam moderasi.